Qawni dirapatin. Hayyikum jami'an bitahiyyati al-islamin khalidah bitahiyyati ahli al-jannah tahiyyati min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma salli 'ala man unzila 'alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa wala. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشائخنا وأساتذتنا وطلابنا وتلاميذنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين آمين. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melanjutkan kembali majelis kita Tafaqquh fid Din. Kita bahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang menerangkan bagaimana adab-adab dalam memikul Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah hidayah yang Allah berikan kepada kita, semakin bertambah taufik Allah kepada kita, semakin bertambah adab kita. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika malakul maut Sayyidina Israil alaihissalam datang kepada kita, di dalam dada kita masih tersimpan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada murid-murid mereka, terus sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang meneruskan estafet perjuangan ini,
ngajarin Al-Quran. Ada guru kita tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami yang berguru kepada, kalau di sanad kita itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Menurut antum, ada nggak murid-murid di antara sahabat yang 4 itu yang mulia selain Abu Abdurrahman As-Sulami? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Kira-kira? Banyak nggak muridnya? 4 orang itu? Banyak. Kenapa kira-kira cuman Abu Abdurrahman As-Sulami? Di sanad kita Abu Abdurrahman As-Sulami, di sanad yang lain juga sama. Kalau yang qiraahnya sama, sanadnya sampai ke beliau itu. Kenapa menurut antum kira-kira? Kira-kira Roja? Apa? Roja Fauzi? Orangnya apa? Siddiq. Terus? Nah, Siddiq dan Mujahadah. Ada lagi yang pengen jawab? Anggi, apa? Ikhlas. Ya. Kalau Siddiq pasti masuk ikhlas. Kalau ikhlas belum tentu Siddiq. Nah, tapi dipertegas sama Anggi ikhlas. Apa lagi? Bahrul Ulum. Kenapa kira-kira Sayyidina Abu Abdurrahman As-Sulami yang orang-orang itu bahasanya sampai kepada beliau? Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang pengen jawab lagi? Abdi? Kenapa? Hah? Diridhoi Allah, ya, diridhoi Allah. Ada pengen jawab lagi? Kenapa kira-kira? Ya, berkah, diridhoi Allah, bermujahadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terangkum dalam dirinya itu. Beradab, mencintai Al-Qur'an lebih daripada cintanya kepada selain Al-Qur'an. Maksudnya Allah, Al-Quran, Rasulullah. Nah, selain itu di bawah itu. Kalau cintanya palsu, kira-kira terpampang nggak, mentereng nggak namanya itu sampai sekarang disebut-sebut orang itu? Tidak. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu jawabannya tidak, kalau kita menginginkan memegang tongkat estafet berarti setelah aneh berarti. Berarti setelah aneh. Kalau misalnya antum pengen, maka tadi yang disebutkan oleh teman-teman kita tadi lakukan. Dia beradab terhadap Al-Quran. Salah satunya ini yang kita bahas ini sekarang ini. Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemarin kita bahas beliau. Banyak sekali yang membahas tentang beliau. Sangat terkenal sekali. Shahibul Quran, Ahlul Quran. Mudah-mudahan kita dapat meneladani beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita lanjutkan bahasan kita pada pasal pada fasal yang membahas fiman nama an wirdihi. Fima nama an wirdihi. Pasal yang membahas tentang orang-orang yang tidur terlalaikan daripada wiridnya. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu wirid? Kemarin sudah kita bahas. Apa kata ulama? Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak punya wirid maka dia monyet. Kalau dulu kita belajar biologi itu ada teori apa itu namanya? Ya, Darwin. Teori apa namanya? Lupa nih. Teori apa? Evolusi. Ya, teori evolusi. Katanya manusia dari monyet berevolusi. Nah, ini siapa yang tidak punya wirid maka dia kera, dia itu monyet, dia itu
fahuwa kirdun. Jadi wirid itu amalan sunnah. Kalau kita baca di yang kita suka baca sholawat ke Nabi Muhammad SAW itu kan ada tuh. Kita baca sholawatan itu, bahas kitab Maulid Syekh Al-Barzanji, kita baca apa? Wirduna yauman nusyri. Khadukal safi barrat. Telagamu murni, suci, bersih, dingin, segar, menyegarkan. Wirduna yauman nusyuri. Apa itu? Tempat kami berkumpul nanti di hari dibangkitkan nanti itu. Nanti kita ke sana, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum yang melayani Rasulullah. Rasulullah langsung dengan tangannya yang mulia itu. Nah, maka jangan malas-malas untuk melayani. Ya. Jangan dimarahin dulu sama kakak-kakaknya baru mau bekerja. Kakak-kakaknya juga jangan marah-marah aja, kerja juga. Jadi wirid ini yang dimaksud di sini adalah amalan sunnah yang dikerjakan oleh seseorang setiap ada waktunya, setiap waktunya ada, terus jumlahnya juga ada. Setiap hari dikerjakan oleh dia, waktunya ada tertentu dan jumlahnya juga tertentu. Maka dia kerjakan terus-terusan. Lama-lama wirid ini akan mendatangkan waridah, disebutnya itu. Waridah itu pemberian dari Allah, hasil atau natijah daripada wirid yang dibaca oleh sang warid itu, orang yang baca wirid itu. Waridah itu apa? Waridah itu pemberian Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah waridah, nyaman sekali rasanya itu. Berasa kita itu benar-benar nggak membutuhkan dunia lagi itu. Tenang sekali. Melihat seolah-olah kita itu menyaksikan Allah. Nah, cuman wirid ini, waridah ini kadang tidak mengekal kepada diri seseorang itu. Jadi pemberian Allah itu, Allah masukkan itu ke dalam diri seseorang itu kadang nggak kekal, tergantung seberapa banyak waridah itu yang diberikan. Misal kita merasa sedih sekali mengingat dosa-dosa kita itu, serasa kita ini nyaman sekali karena kita ingat dosa, serasa Allah itu sedang melimpah curahkan rahmatnya itu kepada kita itu. Bercucuran air mata kita. Apa selamanya itu? Begitu. Paling berapa menit? Habis waridahnya sudah selesai. Kering lagi dia itu. Setelah dicurahkan oleh Allah, dimasukkan waridah ke dalam diri seseorang, penuh dia itu, tercas. Wah, semangat. Ibadah mantap. Menjadi orang yang soleh, bergerak sana sini untuk berkhidmat. Ingat kepada Allah, merasa diri paling hina. Habis waridahnya selesai, habis kering, nggak lagi. Setiap orang diberikan waridah oleh Allah, ya tergantung tentunya prerogatif Allah, suka-suka Allah mau ngasih banyak apa sedikit. Tetapi waridah itu biasanya hasil daripada wirid yang diamalkan oleh seseorang dengan istiqomah, lalu kemudian menghasilkan natijah atau hasil. Jadi kalau misalnya kita nggak istiqomah, nggak dapat itu wirid itu. Kalau misalnya wirid kita, misal baca Al-Quran itu sunnah apa wajib? Menghafalkan Al-Quran itu wajib apa sunnah itu? Kalau baca Al-Quran dengan benar, itu fardu ain. Setiap orang wajib. Tapi kalau misalnya harus menguasai teori terus menghafalkan Al-Quran 30 juz itu, 114 surah itu fardu kifayah. Kalau misalnya kita sudah baca, mau baca lagi, itu sunnah apa wajib? Sunnah. Kan kita sudah baca, sudah menjaga hafalan kita misalnya. Mau baca-baca lagi misalnya. Ya kalau misalnya sudah kita ulang, itu kalau mau kita tambah lagi misalnya, itu disebutnya sunnah.
Nah, maka amalan sunnah ini yang diamalkan oleh seseorang ada jumlahnya, ada waktunya tertentu, dikerjakan terus-terus, itu disebutnya wirid. Wirid inilah yang akan menghantarkan kita kepada kecintaan Allah itu. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seseorang itu terus-terusan dia mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Nah, makanya kalau misalnya kita pengen dicintai oleh Allah, sunnah itu, kerjakan yang sunnah. Baik dilihat oleh guru maupun tidak dilihat. Baik dilihat oleh orang khalayak umum maupun tidak dilihat, kerjakan. Jangan misal gurunya pergi, nggak ngaji, mulai nongkrong-nongkrong. Terlihat ini sembunyi langsung. Terlihat mobilnya lewat misalnya. Nah, langsung ketahuan semua siapa yang ngobrol-ngobrol itu, nongkrong-nongkrong. Jangan begitu. Kalau kita wirid kita di sini, selama kita di Al-Karim misalnya, di sini, di masjid sini, di pondok kita. Dari asar sampai jam sekian ngaji misalnya, itu kerjakan wirid itu, nanti dia akan baru ada hasilnya itu. Kalau misalnya kita baru buka toko, ada yang pernah berbisnis di sini satu, berapa orang yang pernah jualan itu, orang yang baru buka toko, orang lain nggak tahu tokonya itu, dia suka-suka dia, kadang dibuka kadang ditutup, kadang buka kadang tutup, kira-kira gimana orang? Baru dia belanja, pas mau belanja loh tokonya tutup, pas nggak mau belanja loh buka tokonya ini. Lagi mana kira-kira? Berhasil nggak itu bisnisnya itu? Nah, nggak akan berhasil bisnis yang begitu. Baru nanam apa, jagung atau apa misalnya, nanti disiram, nanti nggak disiram, berhasil nggak kira-kira tanamannya itu? Tidak akan berhasil. Maka seperti itu juga lah kira-kira wirid itu. Kira-kira seperti itu wirid. Sampai sini jelas? Makanya orang-orang terdahulu sebelum kita diajarkan oleh Rasulullah itu, para sahabat, para tabi'in, terus murid-muridnya itu diajarkan oleh guru-gurunya itu punya wirid masing-masing itu. Punya wirid-wiridnya masing-masing. Ada yang wiridnya itu 30 juz sebelum tidur. Ada yang wiridnya itu yang akan kita bahas nanti surah Al-Baqarah. Ada yang wiridnya itu surah Al-Mulk sebelum tidur. Nah, itulah yang kita baca setiap saat. Kalau mau ada hasilnya, kalau mau panen, maka punya wirid. Masing-masing harus punya wirid. Ya, pikirkan dari sekarang apa wirid kita itu. Kalau kita nggak punya wirid, artinya kita kirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Nah, maka kita bahas. Lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ilmi asrarin fid dharain. Sebelumnya kita doakan dulu guru-guru kita, khususnya al-mualliful kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal imannya, menerima amal soleh beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, menaikkan derajat beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjadi pewaris beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga guru-guru kita yang mengajarkan kita Al-Quran, Ustaz Abdul Rahim, Syekh Bilal, dan semua guru-guru kita nggak bisa kita sebutkan namanya satu persatu, dan Allah Maha tahu siapa mereka yang telah mengajarkan kita. Dan kepada guru-guru kita yang sanad silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka. Ingatlah waktu kita ngaji itu, ingat mereka itu. Aneh itu kalau misalnya ngaji itu ingat, wah dulu diajarkan oleh Ustadz, diajarkan oleh Syekh. Dulu susah-susah menghafal, sekarang tinggal baca aja, asal mau baca aja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh mereka. Kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan guru yang benar, guru yang sudah mursyid, guru yang sudah sampai di tempat yang pengen kita sampai. Mudah-mudahan kita menjadi pewaris-pewaris beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li tabarakallahu ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli niyyah wa ala kulli niyatin salihah.
وعلى هذه النية الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kita lanjutkan. Faslun fi man nama an wirdihi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi minan lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annahu minan lail, rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tertidur zikir di malam hari, hizbi minal lail an syai'in minhu, baik semua atau sebagiannya. Misalnya kita punya wirid baca apa? Surah Al-Mulk tadi 30 ayat, kita baca baru 15, berarti an syai'in minhu, sebagiannya. Kalau kita tertidur semua belum sempat baca, berarti an hizbihi, berarti semuanya berarti. Nah, kalau kita nggak punya, nggak masuk ini berarti punya dulu. Ya, Ustaz, aneh wiridnya khatam Al-Quran sebelum tidur, bagus, tapi bukan makna secara zahir benar-benarnya, yaitu apa? Al-Ikhlas 3 kali. Nggak apa-apa, disuruh Rasul itu bagus, berarti itu wiridnya, itu harus punya itu. Jangan kalah sama kias, wudhu dia itu sebelum tidur sama kakaknya. Wudhu dulu, habis itu bacaan kursi dia, baca ini baca itu. Nah, masing-masing nggak usah toleh kanan kiri, lihat, tanya dirinya punya wirid nggak. Kalau nggak punya wirid sebelum tidur di malam hari, baik sebelum tidur atau setelah tidur, pokoknya di malam hari harus punya. Ustaz, wirid aneh ngaji ini dalam sholat 1 juz, bagus. Ya, harus punya. Kalau nggak, kita nggak masuk di sini, berarti masuk yang fahuwa kirdun, berarti kalau kita nggak punya itu. Jelas semua? Nah, kata Rasulullah tadi, sesiapa yang tidur dan dia belum sempat baca hizibnya, belum sempat baca wiridnya, belum sempat baca amalan sunnahnya di malam hari itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya, faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri, maka kemudian akhirnya dia baca antara sholat subuh sampai sholat zuhur. Antara sholat subuh sampai sholat zuhur, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat olehnya itu seolah-olah dia baca di malamnya itu. Nah, ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Bijahin Nabi Sayyidina Muhammad, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya itu. Dan Allah ngasih karunia kepada yang suka-sukanya Allah. Kepada umat ini dikasih, umat ini nggak dikasih, ya terserah Allah yang punya karunia. Sama misalnya Inat, misalnya punya uang, suka Inat, mau ngasih ke siapa aja. Dia punya roti misalnya, suka dia, mau ngasih ke Paras, mau ngasih ke Apip, mau ngasih ke siapa misalnya, contohnya. Nah, maka ini harus disyukuri. Apa kata Sayyidina Yusuf alaihissalam apa? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Aku ikuti ajaran bapakku. Siapa bapaknya itu? Sayyidina Ibrahim. Siapa lagi? Sayyidina Ishaq, Sayyidina Yaqub. Kami nggak pantas, kami nggak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kami dan kepada semua manusia, tetapi banyak manusia nggak bersyukur. Nah, ini syukuri.
Rawahu Muslim. Ingat, yang pertama harus punya wirid dulu. Yang kedua, kerjakan terus-terusan. Kalau tertinggal seluruhnya atau sebagiannya, kerjakan dari antara sholat subuh sampai sholat zuhur. Jelas? Supaya tercatat malamnya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlewat, berarti kita sudah lewat itu, nggak istiqomah lagi berarti. Kalau kita terlewat sekali, ya sudah, berarti nggak istiqomah. Ngulang lagi dari nol. Kita punya sholat yang disebut oleh ulama takwiyatul hifzi. Apakah nama sholat itu takwiyatul hifzi kata Rasul? Bukan, tetapi Rasul cuma ngasih tahu ini ngasih amalan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikerjakan berapa kali pekan? Berapa? 3, 5 atau 7 kali. Itu kalau Sayyidina Ali. Kalau kita tahu diri aja. Kalau kita ya tahu diri aja. Mau kita sholat 3 kali seperti Sayyidina Ali, aduh, gimana? Di mana siapa beliau, siapa kita? Nah, maka tahu diri aja. Maka kalau misalnya setiap malam, kalau misalnya lewat, ngulang lagi dari nol itu. Lewat ngulang lagi dari nol, lewat ngulang lagi, sudah banyak itu. 6 kali lewat, ngulang lagi, hitung lagi. Udah setahun, alhamdulillah. Terus kerjakan terus sampai kita benar-benar merasa hati kita sudah mantap. Nah, sudah. Tinggalkan, kerjakan ngulang hafalan aja. Tapi kalau selama kita masih belum, kalau ceritanya Sayyidina Ali itu kan, dulu aku hafalkan 4 ayat, terlupa. Sekarang 40 ayat, ingat semua itu. Nah, sampai belum begitu, jangan dulu di ini. Berarti belum qabul itu. Mungkin belum sepenuh hati itu ngerjainnya itu. Belum sepenuh butuh mungkin. Masih ini masih setengah-setengah. Yang sering aneh sampaikan, kita mau ngelamar anak orang aja, mau minta sama bapaknya itu untuk minta anaknya itu, kita setengah-setengah, nggak dikasih sama bapaknya itu. Apalagi kita minta kepada Allah. Nah, maka penting ini wirid ini. Maka orang-orang terdahulu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat derajat yang tinggi, derajat istiqomah itu. Nah, disinilah dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibn Yasar. Beliau ini seorang tabi'in. Lahirnya kalau aneh nggak salah ingat itu di zaman khalifahnya Utsman kalau nggak salah itu. Jadi beliau itu, coba kita ada nggak di sini? Oh ya, beliau itu wulida fi khilafati Utsman sanah 34. Jadi dia itu dilahirkan ketika masanya Sayyidina Utsman bin Affan tahun 34 Hijriah. Dia itu pernah kana sa'il ya'ti Sa'id bin Musayyib fayaqul. Jadi beliau ini namanya Syekh Sulaiman ibn Yasar rahimahullah, tabi'in beliau ini. Ada seseorang as-sa'il datang kepada Sa'id ibn Musayyib. Namanya sama ini. Ini Sa'id bin Musayyib ini itu seorang ulama besar, tabi'in ulama besar itu. Besar sekali itu. Wah, kalau kita baca kitab tafsir itu dikutip tarik Sa'id bin Musayyib. Nah, maka berat namanya ini. Fayaqul, maka kemudian beliau Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Idhhab ila Sulaiman bin Yasar fa innahu a'lamu min baqiyatil yawm." Kata beliau, pergilah kepada Syekh Sulaiman ibn Yasar karena sesungguhnya dia itu orang yang paling tahu. Orang yang paling tahu sekarang ini. Maksudnya apa? Di masa ketika Sa'id ibn Musayyib itu hidup. Namanya Syekh siapa? Sulaiman ibn Yasar. Dia berkata, qala Abu Usaid radhiyallahu an. Dia berkata, mengutip perkataannya sahabat namanya Abu Usaid radhiyallahu an. Syekh Abu Usaid ini ada yang mengatakan namanya itu Malik bin Rabi'ah. Ada yang mengatakan Bilal, namanya itu Bilal bin Rabi'ah. Tetapi beliau ini seorang sahabat, salah satu sahabat Ansor yang sangat
apa namanya, yang kibar ya, yang senior. Bahkan beliau itu ikut di perang Badar, meninggal ketika misalnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu. Ikut perang Badar itu sudah diampuni semua, terserah mau ngapain aja terserah. Nah, kalau misalnya antum dapat jaminan begitu loh, terserah mau ngapain aja, kira-kira akan dilakukan. Nah, beliau ini Ahlul Badar yang mati paling akhir. Namanya siapa? Abu Usaid radhiyallahu an, atau Malik bin Rabi'ah, atau Bilal bin Rabi'ah, Allahu a'lam. Tadi dari informasi tadi kita sudah tahu ini otoritasnya ini. Jelas ya? Nah, kita sedikit kutip supaya kita tahu siapa yang mengatakan ini, supaya kita semakin mantap keyakinan kita itu. Nah, ini beliau berkata, nimtul barihah an wirdi hatta asbahtu. Aku tertidur sepanjang malam, nggak sempat wirid lagi sampai kemudian masuk subuh. Nah, sepertinya hampir di antara kita semuanya mengalami ini kayaknya nih. Apa ada yang enggak? Nah, ini kayaknya kisah aneh ini kayaknya nih. Malam tidur nggak sempat wirid lagi sampai subuh. Falamma asbahtu istarja'tu. Tatkala sudah bangun subuh, aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sana apa diartiin? Tertidur lagi. Istarja'tu. Jadi dia ini apa namanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kenapa? Karena dapat musibah. Apa musibahnya? Kelewat wiridnya itu. Wala taj'al musibatina fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu di agama kami. Jadi musibah agama itu, musibah tentang akhirat itu lebih besar daripada musibah dunia itu. Jadi beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana wirdi suratul Baqarah. Wa kana wirdi suratul Baqarah. Wiridku itu adalah surah Al-Baqarah. Jadi wiridnya itu surah Al-Baqarah. 2,5 juz itu dia baca itu berarti itu. Wiridnya itu. Itu fil manam, aku melihat di dalam tidurku. Sama seperti perkataan Sayyidina Ibrahim. Apa katanya? Ra'aitu fil manami anni azbahuk. Aku melihat di dalam tidurku aku menyembelihmu. Ngomong kepada Sayyidina Ismail alaihissalam. Jadi beliau melihat di dalam manamnya itu, tidurnya itu. Jadi tidurnya Rasul, tidurnya para nabi itu, mereka kan nggak tidur, hati mereka hidup. Maka kata Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikael, matanya tertidur, hatinya tidak tertidur. Rasulullah SAW. Nah, maka orang-orang siddiqin, orang-orang wali itu, kekasih-kekasih Allah itu sama seperti Rasulullah SAW. Matanya saja yang tertidur, hatinya tidak tertidur. Karena kondisinya itu mirip-mirip kepada kondisi Nabi, maka mereka itu melihat kejujuran di dalam tidurnya itu. Nah, dia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat di dalam tidurku ka'anna baqaratan tantohuni. Aku melihat seolah-olah sapi betina itu menyerudukku. Diseruduk sama sapi betina. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Riwayat Ibn Abi Dawud. Jadi dia terlewat wiridnya surah Al-Baqarah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diseruduk oleh Baqarah itu. Maka dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mungkin di antara kita, di antara kekasih-kekasih Allah itu, kalau kita baca kisah-kisahnya itu, ada yang begini itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau makan, kan kemarin sudah kita bahas itu. Kalau makanannya itu subhat, tangannya itu nggak bisa bergerak itu. Kalau dipaksa masuk ke dalam mulutnya itu muntah lagi itu. Nah, itu salah satu penjagaan Allah.
Maka kata Rasul, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah itu, jaga hak-hak Allah, maka Allah akan jaga kamu itu. Sebesar kita menjaga hak Allah, sebesar itu penjagaan Allah kepada kita. Pengen kita itu ini apa namanya, lalai kita, pengen diajak teman, ayo kita ini apa, jalan-jalan ngabuburit kemana, tiba-tiba sakit perut nggak jadi. Itu salah satu penjagaan Allah itu. Pengen ini apa namanya, buka handphone itu, pengen banyak lalai-lalainya itu, entahlah ngegame, entahlah apa itu, tiba-tiba apa, tiba-tiba internetnya putus. Nah itu salah satu bentuk penjagaan Allah itu. Nah kalau Syekh Abu Usaid dijaga oleh Allah seperti itu, dan itu ditiru oleh muridnya Sulaiman ibn Yasar. Syekh Sulaiman ibn Yasar ditiru oleh murid terus. Kalau kita mau termasuk dari mereka, kita tiru juga. Ditiru juga oleh Imam An-Nawawi itu. Nah yang terakhir, wa ibni Abi Dunya, dari Ibn Abu Dunya, beliau itu seorang muhaddits ulama ya. Namanya itu Abdullah bin Muhammad bin Ubaid ibn Sufyan ibn Qubais Al-Qurashi. Jadi kata beliau, an ba'di huffazil Quran, aku mendengar dari sebagian para penghafal Al-Quran, annahu nama lailatan, ada seseorang yang tidur di malam hari, an hizbihi, daripada wiridnya, fara'a fi manamihi ka'annama qailan yaqul, seolah-olah ada seseorang yang berkata kepadanya, ajibtu min jismin min sihah, aku takjub, aku heran. Ke siapa herannya itu? Jismin min sihah, badannya sehat, wa min fata, dan dari seorang pemuda, dia masih muda. Nama ilal fajr, tidur sampai fajar hari. Wal mautu la tu'manu khutfatuhu fi dhulamin nail idza yasri. Padahal maut itu bisa datang, dia nggak akan aman daripada kematian itu. Dia bisa datang kapan saja, bahkan di gelap malam pun dia akan datang. Walaupun nggak ada lampu, dia tahu siapa yang dituju, nggak akan salah alamat. Malaikat Israel misalnya mau jemput Bahrul, tiba-tiba datang ke ojek karena sama-sama baju merah, nggak mungkin begitu. Lah ini baju merah, enggak. Walaupun misalnya Bahrul suka tidur di situ, tiba-tiba tukeran. Misalnya aneh dapat, oh ya Gary, misal ini, wah kayaknya aneh dapat firasat ini, bakal datang Israel malam ini. Tukar tempat, tetap aja nggak akan salah alamatnya itu. Nah maka di sini kita dengarkan ini nasihatnya Syekh Imam An-Nawawi dari Syekh Abu Abi Dunya, dari Imam Abu Abi Dunya. Ini adalah hufazul Quran, para penghafal Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebagian di antara antum itu sudah ada yang begitu. Jadi bacaan Al-Qur'annya itu sudah mulai ada natijahnya itu, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, tinggal ada yang dibeli jualannya itu, marketing Allah itu, ada yang masih maju mundur itu. Ada yang belum, tapi masih berusaha. Nah, maka bersyukurlah kita itu. Dulu orang-orang sebelum kita, guru-guru kita itu mengalami pengalaman-pengalaman spiritual begini nih. Dan sebagian di antara itu sudah mengalami itu. Ada yang ngapalnya setengah-setengah, terus kemudian dimarahin, diambil Al-Qur'annya. Diambil Al-Qur'annya itu, dia bilang, kamu masih mau ngapal nggak sih? Habis itu nangis, bersedih karena memang mau menghafal tapi masih lemah, belum mengeluarkan segenap tenaganya. Ada yang sukanya bidadari, dirayu sama bidadari juga. Ada yang ditunjukkan di antara antum rumah 30 rumah, belum jadi rumahnya itu. Baru satu rumahnya yang jadi itu, yang lain masih separuh-separuh. Nah, itu sama, pengalaman itu sama seperti pengalaman ini an ba'dil huffazil Quran ini.
Kita sering mendengar perkataan-perkataan begitu. Dan perkataan-perkataan begitu itu bisa dari malaikat, bisa dari ilmu, bisa dari syaitan, bisa dari nafsu, atau bisa dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau misalnya bagus, baik, mendatangkan ketentraman bagi kita dari Allah. Kalau misalnya yang baik dan apa namanya dari Allah, bisa dari Allah itu melalui malaikat atau dari Allah langsung. Kalau dari Allah langsung nggak mungkin kita bisa mendebatnya itu, tunduk patuh kita. Tapi kalau dari malaikat masih bisa didebat itu. Misal yang dirayu pakai bidadari misalnya, masih maju mundur, berarti dari malaikat itu. Masih maju mundur. Ditunjukkan misalnya rumah-rumah itu masih bisa mendebat, berarti dari malaikat. Kalau dari malaikat masih bisa kita debat, tapi kalau dari Allah nggak mungkin kita bisa debat. Nah, makanya tergantung wirid kita ini, bacaan Al-Quran kita ini. Kalau misalnya dia ada natijahnya itu, dijaga kita itu nanti itu. Kan kita kemarin bahas tuh, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan, dimotivasi oleh malaikat itu. Tapi ada juga yang diprank sama syaitonir rajim. Nah, seolah-olah dia sudah baik padahal belum. Nah, kita berlindung kepada Allah. Makanya pentingnya guru. Nah, maka di sini kita dengar, aku heran dengan tubuh yang sehat, masih muda lagi, malah tidur sampai fajar itu. Padahal kematian itu la tu'manu khutfatuhu fi dhalamin nail idza yasri. Padahal kematian bisa datang kapan aja. Walaupun nggak ada lampu, dia tahu jalannya itu mau pergi kemana. Walaupun kita berada di benteng yang kuat lagi kokoh, dia bisa masuk. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama disimpulkan harus punya wirid. Apa wirid itu? Amalan sunnah dikerjakan ada waktunya, jumlahnya ada tertentu setiap saat kita kerjakan. Kalau kita terlalai daripada wirid kita di malam hari, usahakan bayar semampu kita. Bayar, tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ane sudah bahas bahwasanya Syekh Abu Utsman Al-Hirri misalnya ada ditanya, bagaimana apa amalan andalanmu? Berapa tahun? 16 tahun kurang lebih menikah dengan seorang yang mohon maaf harus kita sebutkan cacatnya, buruk rupa, terus pincang, dia bersabar tanpa pernah mengeluh sedikit pun. 16 tahun itu. Ada namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ditanya apa amalannya? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun aku tidak bisa beramal seamal mereka, katanya gitu. Karena kata Rasul, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Itu amalannya Anas bin Malik, itu amalan andalannya itu. Nah, antum harus punya itu masing-masing itu. Ane udah punya? Ane udah punya. Nah, coba antum. Yang kira-kira hati kita mantap kalau misalnya kita amalkan pasti dikabul sama Allah itu. Tat, Ane amalannya apa? Ngaji, Tat. Kita ngaji. Hari ini 5 juz. Besok nggak ngaji, besok mungkin setengah juz, besok 3 juz, besoknya lagi 6 juz misalnya, turun naik. Kira-kira yang begitu diterima nggak sama Allah sebagai amalan andalan itu kira-kira? Kalau nggak, jangan pakai itu, cari sampai mantap hati kita ini. Oh, inilah amalanku nanti waktu ditanya oleh Allah, apa amalan andalanmu itu? Nah, ini udah punya. Silakan antum pikirin itu, ya. Masing-masing harus berpikir itu. Apa Ustaz, aneh amalan tahajud? Tahajud. Hari ini kita tahajud. Seminggu nggak tahajud habis itu. Di pondok gitu tahajud setiap malam panjang, bacaan kita berjus-jus. 3 juz, 2 juz, 1 juz. Balik ke rumah, zong. Sepertiga Al-Quran dibaca itu. Itu pun alhamdulillah itu. Seperti memerah
susu 5 menit. Itu mau kita andalkan, nggak akan diterima. Tidak akan diterima. Pikirkan, seperti Sayyidina Anas bin Malik. Tidak pernah aku mendengar hadis sebahagia aku mendengar hadis ini. Aku mencintai Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, walaupun aku belum bisa beramal sehebat mereka itu. Mudah-mudahan aku bersama mereka. Coba antum mencintai Rasul. Coba cinta antum ke Rasul, benar nggak itu? Murni nggak cinta antum ke Rasul? Kalau misalnya murni, benar-benar murni cinta ke Rasulullah, kalau dibelah saat darahnya itu keluar cinta Rasul begitu. Nah itu seperti Sayyidina Anas bin Malik itu mengabdi kepada Rasul, nggak digaji, gajinya apa? Doa. Nyiapin wudhunya Rasul, nyiapin sandalnya Rasul, Sayyidina Anas bin Malik. Cinta ke Rasul itu. Nah itu baru bisa dijadikan amal andalan. Kalau kita belum punya, pikirkan dari sekarang itu. Sebelum Sayyidina Israil datang. Kalau dia datang, nggak nunduk kepada kita, repot kita berarti itu. Alamat repot. Berarti kita hampir bisa dipastikan nggak dapat buruk itu. Nggak dapat buruk nanti di Shirathul Mustaqim itu. Kita tidak akan berjalan secepat kilat itu. Kalau Israil alaihissalam datang kepada kita nggak tunduk. Nah pikirkan dari sekarang itu. Yang kecil-kecil ini pikirkan, walaupun masih kecil pikirkan. Apalagi yang sudah dewasa-dewasa ini, yang mungkin sebentar lagi ngelamar anak orang. Awas amanah itu. Jangan sampai dilamar malah tersesat. Sudah jadi soleha nikah sama kita malah jadi tersesat. Nah, nauzubillah min dzalik. Habis itu kata orang mending sama aneh aja. Ya, begitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita tutup dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min ulil albab. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك التي وسعت كل شيء واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلبا سليما اللهم ارزقنا قلبا منيبا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا أتيناك به يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم رغبتنا فيه عظم رغبتنا فيه عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على طاعتك
واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والأولياء الصالحين سلام على أئمة القرآن سلام على أهل القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلام.